Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin presentasikan tugas kami, yaitu Rukun Islam. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Amelia, lalu ada Zahra Khairunisa, yang terakhir ada Nabila Ziati. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Zahra Khairunisa. Pengertian Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 kewajiban pokok dalam ajaran Islam yang menjadi dasar kehidupan spiritual, sosial, dan moral seorang muslim. Kelima rukun itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Semua rukun ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh, karena pengalaman satu rukun tidak sah tanpa rukun lainnya. Rukun Islam diibaratkan seperti tangga menuju kesempurnaan, di mana syahadat adalah dasar dan haji merupakan puncaknya. Hadis-hadis Nabi menegaskan pentingnya menjalankan seluruh rukun ini sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah dan jalan menuju ketakwaan sejati. Fungsi dan urgensi rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pilar utama dalam Islam yang tidak hanya wajib secara formal, tetapi juga memiliki fungsi mendalam dalam bentuk kepribadian muslim dari sisi spiritual, sosial, etika, dan moral, yaitu 1. Sebagai pondasi keislaman, 2. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah, 3. Memiliki fungsi sosial, 4. Sebagai alat pendidikan moral dan karakter, 5. Sebagai identitas utama keislaman. Lalu ada syahadat. Syahadat adalah ikrar, iman, dan deklarasi keislaman yang menjadi pondasi utama dalam Islam. Tanpa syahadat, amal ibadah tidak bernilai di sisi Allah. Syahadat berarti bersaksi secara lisan, batin, dan perbuatan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusannya. Syahadat terdiri dari 2 kalimat utama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1. Syahadat tauhid, bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak disembah. 2. Syahadat Rasul, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat juga memiliki 2 dimensi, yaitu vertikal, hablum minallah, yaitu mengakui keesaan Allah secara mutlak. Lalu ada horizontal, hablum minannas, menjadikan ajaran Rasulullah sebagai pedoman hidup. Lalu ada syarat syah syahadat. Syarat syah syahadat tidak boleh diucapkan sembarangan. Ia memiliki syarat-syarat penting, yaitu ilmu. 1. Ilmu, paham arti dan kandungannya bukan sekedar hafal. 2. Yakin, tidak disertai keraguan dalam hati. 3. Ikhlas, yaitu hanya untuk Allah, bukan karena ketekanan atau tujuan duniawi. 4. Jujur, sinkron antara ucapan dan hati. 5. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. 6. Tunduk, siap melaksanakan seluruh konsekuensinya. 7. Penerimaan, menerima syariat secara menyeluruh tanpa menolak satu bagian pun. Pengertian dan hukum sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah dengan ucapan dan gerakan khusus seperti ruku, sujud, dan salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama dan ibadah pertama yang diwajibkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Awalnya 50 kali, diiringkan menjadi 5 kali sehari, namun berpahala seperti 50. Sholat wajib bagi setiap muslim yang berakal dan balik, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan tidak boleh ditinggalkan selama akalnya masih ada. Jenis-jenis sholat. Sholat wajib. Sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang balik, berakal, dan suci. Meninggalkannya tanpa uzur berdosa besar. Yaitu ada 1. Subuh 2 rakaat, dimulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. 2. Ada zuhur 4 rakaat, dari waktunya itu dari tergelincirnya matahari sampai bayangan seukuran tinggi benda. 3. Asar 4 rakaat, dari akhir waktu zuhur sampai matahari kemerahan. 4. Maghrib 3 rakaat, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit. 5. 4 rakaat Isya 4 rakaat, dari berakhirnya maghrib hingga tengah malam. Lalu ada sholat sunnah, sholat yang tidak wajib tapi sangat dianjurkan, berpahala besar jika dikerjakan, yaitu ada sholat rawatib, mengiringi sholat wajib, sebelum atau sesudah. 2. Ada sholat duha, yaitu di pagi hari 2-12 rakaat, keutamaannya mendatangkan rezeki. 3. Ada tahajud, yaitu setelah tidur malam minimal 2 rakaat. 4. Ada sholat witir setelah sholat malam,
itu rakaatnya ganjil. 5 istikharah, yaitu sholat memohon petunjuk 2 rakaat. 6 ada sholat hajat, memohon terkabulnya kebutuhan 2 rakaat atau lebih. 7 ada sholat taubat, yaitu memohon ampun 2 rakaat dengan istighfar. 8 sholat tarawih di bulan Ramadan 8 sampai 20 rakaat ditutup dengan witir. 6 sholat gerhana dilakukan saat gerhana 2 rakaat berjamaah dengan 2 ruku per rakaat. 10 istisqa, yaitu sholat meminta hujan 2 rakaat berjamaah di lapangan. 11 sholat jenazah fardu kifayah tanpa ruku dan sujud 4 takbir dengan bacaan khusus. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat adalah yang harus dipenuhi sebelum sholat agar sah. Tanpa syarat ini, sholat tidak diterima. Yang pertama ada Islam, hanya sah jika dilakukan oleh muslim. Yang kedua harus berakal. Itu tidak wajib bagi orang gila atau anak bayi belum mumayyiz. Yang ketiga, udah balik, wajib bagi yang telah dewasa secara syariat. Yang keempat, harus suci dari hadas. Wudu untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar. Yang kelima, itu suci dari najis. Itu tubuh, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Yang keenam, nutup aurat. Laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketujuh, masuk waktu sholat. Harus sesuai dengan waktunya. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Wajib ke arah Ka'bah kecuali jika ada uzur. Lalu ada rukun sholat. Yang pertama itu niat, yang kedua berdiri, bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Lalu yang kelima itu ruku, yang keenam i'tidal, bangkit dari ruku, yang ketujuh sujud 2 kali dalam tiap rakaat, lalu yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Setelah itu cuma ninah atau tenang dalam setiap gerakan. Lalu tasyahud akhir, terus duduk tasyahud akhir, lalu membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Setelah itu salam, lalu tertib atau berurutan sesuai rukun. Setelah itu sujud terakhir dan membaca doa-doa wajib dalam sholat. Yang terakhir itu mengucapkan takbir dalam setiap perpindahan gerakan. Selanjutnya ada kewajiban sholat. Berikut ini kewajiban sholat menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Yang pertama, ada semua takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, membaca bacaan saat ruku dan sujud. Yang ketiga, membaca bacaan Rabbi Firli di antara 2 sujud. Yang keempat, tasyahud awal. Yang kelima, duduk untuk tasyahud awal. Yang keenam, membaca doa qunut dalam salat subuh atau khusus Syafi'i. Lalu yang ketujuh, tertib dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Jika salah satu dari kewajiban ini ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat batal. Namun jika terlupa, maka cukup sujud syahwi di akhir sebelum salam. Lalu ada zakat. Setelah ini ada zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bersih, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat berfungsi menyucikan jiwa dan harta, serta mempererat hubungan sosial antar sesama umat. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 bahwa zakat menyucikan dan membersihkan. Islam memandang zakat sebagai bentuk solidaritas sosial, menghapus sifat kikir dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Lalu di sini ada macam-macam dan syarat wajib zakat. Yang pertama, macam-macam zakat itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu muslim, baik dewasa maupun anak-anak, sebagai penyucian diri dan biasanya dibayarkan menjelang Idul Fitri. Yang kedua ada zakat mal.
Zakat mal itu adalah zakat atas harta yang dimiliki seperti emas, perniagaan, hasil pertanian, dan lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Ini termasuk ibadah yang berkaitan dengan harta atau ibadah maliyah. Lalu ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu harus merdeka, Islam, balik, akal, kondisi harta itu dapat berkembang, kondisi harta sampai nisab, kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Lalu berlalu selama 1 tahun, genapnya 1 tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Dan tidak ada utang lebih dari kebutuhan pokok. Syarat sah zakat dan harta yang wajib dizakat. Syarat sah zakat itu pertama harus niat membayar zakat harus ada agar zakat tidak tercampur dengan kafarat atau sedekah lain. Contohnya niat zakat fitrah untuk diri sendiri karena Allah. Yang kedua, memberi kepemilikan. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik agar secara syariat. Lalu ada harta yang wajib dizakat, ada barang dagangan emas dan perak, serta harta yang disamakan dengan emas dan perak. Yang kedua, ada dari hasil pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga, ternak. Yang keempat, itu hasil tambang. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Ada beberapa orang yang berhak menerima zakat itu. Yang pertama, orang fakir. Orang yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mampu berusaha. Lalu ada orang miskin, orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup selama setahun. Lalu ada amil zakat, yaitu petugas yang mengumpulkan, menjaga, dan pembagian zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang baru masuk Islam atau yang potensial masuk Islam diberikan zakat untuk memperkuat iman atau niatnya. Lalu ada eriqoab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri tapi tidak punya uang tebusan. Lalu ada al-ghorim, yaitu orang yang berhutang. Lalu ada filsabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Selanjutnya ada pengertian dan hukum puasa. Puasa atau saum secara bahasa berarti menahan diri secara syariat. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib, disertai niat karena Allah. Puasa adalah rukun Islam keempat dan bertujuan untuk melatih pengendalian diri serta meningkatkan ketakwaan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu ada jenis-jenis puasa. Ada puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Lalu ada puasa sunnah. Puasa sunnah terdiri dari puasa Senin dan Kamis. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dan ada puasa Daud, itu selang sehari. Selanjutnya ada puasa haram. Yang pertama itu ada puasa pada 2 hari raya atau di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu ada puasa pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Lalu ada puasa makruh, yaitu puasa khusus hari Jumat saja tanpa diiringi hari sebelumnya atau sesudahnya. Lalu ada syarat, rukun, dan manfaat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu Islam, balik, berakal, mampu, tidak dalam kondisi haid atau nifas untuk wanita. Dan yang B, rukun puasa itu ada niat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Manfaat puasa sendiri yaitu meningkatkan takwa dan kedekatan kepada Allah, melatih pengendalian diri dari hawa nafsu, menumbuhkan rasa empati terhadap kaum miskin, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membentuk pribadi yang sabar, disiplin, dan ikhlas. Pengertian dan perbedaan haji dan umroh. Haji adalah ibadah mengunjungi Ka'bah di Mekah pada waktu tertentu bulan Zulhijjah, dengan tata cara tertentu seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mabit, dan melontar jumroh.
Haji adalah rukun Islam kelima dan wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Umrah adalah ibadah ziarah ke Ka'bah yang bisa dilakukan kapan saja, dengan amalan utama seperti tawaf dan sa'i. Umrah disebut juga haji kecil karena lebih singkat dan tidak memerlukan wukuf di Arafah. Perbedaannya, umrah adalah ibadah ke Ka'bah yang bisa dilakukan kapan saja dengan tata cara lebih ringan. Sedangkan haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah dan memiliki rukun tambahan seperti wukuf di Arafah. Syarat wajib sah haji dan tahap pelaksanaan ibadah haji. Syarat wajib haji yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik, yang ketiga berakal, 4 merdeka, 5 mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Syarat sah haji dilakukan pada bulan haji dan melakukan semua rukun secara sempurna. Tahap pelaksanaan ibadah haji yaitu yang pertama ada ihram dari mikot, lalu wukuf di Arafah, lalu tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Syafa dan Marwah, yang kelima tahalul atau mencukur rambut, dan yang terakhir tertib dalam pelaksanaannya. Manfaat dan hikmah haji sendiri yaitu menyucikan diri dari dosa dan memperbarui jiwa. Lalu menumbuhkan solidaritas umat Islam di seluruh dunia, meningkatkan ketakwaan dan kedisiplinan hidup, serta menjadikan manusia lebih rendah hati, sabar, dan ikhlas. Lalu yang terakhir menumbuhkan semangat pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, rukun Islam adalah 5 pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun ini mengandung makna spiritual, moral, dan sosial. Syahadat sebagai ikrar iman, sholat sebagai sarana komunikasi dengan Allah, zakat sebagai wujud kepedulian sosial, puasa melatih pengendalian diri, dan haji sebagai penyempurna ibadah serta simbol persatuan umat. Pelaksanaan rukun-rukun ini secara utuh memperkuat hubungan dengan Allah atau hablul minallah dan sesama manusia atau hablum minanas, membentuk pribadi yang seimbang secara spiritual dan sosial menuju ketakwaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.